kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Hari ini kita yakin bahawa apa yang kita lakukan dari mulai solat tahajud tadi, kemudian dilanjutkan dengan solat berjamaah, kemudian sekarang ini kita duduk dan mohon diniatkan untuk i'tikaf. Mari kita niatkan bismillahirrahmanirrahim bahawa pagi hari ini kita duduk di masjid dengan niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, solat subuh itu masyhudah. Solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bahkan malaikatnya double. Malaikat penjaga siang dan malam sekarang ini sedang bergantian. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas kita sekarang ini sedang banyak sekali malaikat yang mendoakan kepada kita. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, ya Allah ampuni bapak ini, bapak itu, kita semuanya. Allahumma ighfir laha, ya Allah ampuni ibu ini, ibu itu, disebut oleh malaikat hari ini, saat ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita diampuni olehnya. Maka tentu kita mengucapkan amin, amin, amin ya Allah, doa para malaikat itu. Kemudian yang kedua doanya adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, sayangi dia ya Allah di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma arhamha, ya Allah sayangi ibu-ibu ini ya Allah. Masya Allah, luar biasa, sungguh beruntung pagi hari ini kita bisa salat tahajud, mungkin sudah bisa baca Al-Quran, ditambah salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama mengkaji Al-Quran nanti insyaAllah. Bapak-bapak yang saya hormati, sebulan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang bukti kebenaran Al-Quran ditinjau dari sains modern. Sedikit akan saya review kembali bahwa Nabi Muhammad SAW itu hidup 1400 tahun yang lalu. Di zaman jahiliyah beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad itu An-Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi. Kenapa disebut ummi? Ummi bukan berarti ibu. Kan kita sering mendengar ummi, ummi, ibuku, ibuku. Baru saja kita merayakan Hari Ibu tanggal 22 Desember. Ummi. Tetapi ummi di sini artinya adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bapak-bapak yang saya hormati, beliau itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang ummi. Kenapa? Bukan berarti Nabi Muhammad itu bodoh, tidak. Nabi Muhammad SAW itu jenius. Nabi Muhammad SAW itu sangat pandai. Masya Allah. Mohon maaf ini error ya. Semalaman saya cas tapi nggak masuk Pak. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai ini Pak. Ummi artinya beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Di zaman jahiliyah, di saat itu sains modern masih sangat terbelakang.
hidup di tengah-tengah orang yang mungkin hanya satu yang bisa membaca Al-Quran, membaca tulis dari 1000 orang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari latar belakang semacam itu, kalau di dalam Al-Quran yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada sains modern, ada ilmu pengetahuan yang baru diketemukan pada abad ke-20, 21 ini, maka itu pasti bukan atas apa yang diucapkan oleh Muhammad sendiri atau membuat sendiri, tapi pasti itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, firman Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kepada Muhammad SAW untuk apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita buktikan bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tidak pernah sekolah, hidup 1400 tahun yang lalu, kemudian di zaman jahiliyah, dan sains atau ilmu pengetahuan masih sangat sederhana. Yang paling hebat saat itu adalah kuda misalnya, yang paling cepat, unta, ya, masih zaman seperti itu. Pada sebulan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa salah satu dari sains modern yang ada dalam Al-Quran itu adalah tentang penciptaan langit dan bumi. Yang diceritakan oleh Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis itu tentang sesuatu yang luar biasa. Bagaimana proses penciptaan langit dan bumi. Apa itu? Dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan." Kemudian dia hendak menciptakan sama langit. Jadi Allah waktu itu sebelum menciptakan langit, wa hiya dukhan. Langit itu masih berupa dukhan. Dukhan itu kalau terjemahan orang awam adalah asap. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, bahwa langit dan bumi sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih merupakan dukhan. Dalam bahasa ilmiah disebut gas yang bercampur dengan helium, yang berputar-putar pada masa yang sangat kuno. Jadi putar-putar beratus juta tahun. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan yang luar biasa, maka jadilah planet-planet seperti bumi, matahari, dan bintang-bintang seluruh dunia ini. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya hormati yang dibenarkan oleh sains modern, bahwa penciptaan langit dan bumi itu terjadi karena ledakan. Dan itulah yang kita pelajari sekarang ini sebagai satu ilmu yang disebut dengan teori Big Bang. Teori Big Bang itu terjadi ledakan yang luar biasa, kemudian menjadi planet-planet seperti yang kita lihat sekarang ini. Siapa yang meledakkan? Siapa yang membuat asap atau gas atau helium yang bercampur itu menjadi planet-planet? Pasti ada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat ini saja, sumastawa ila sama'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan langit dan bumi itu, wa hiya dukhan, dulu masih berupa asap, gas. Ternyata ini dibenarkan oleh sains orang-orang kafir sekarang ini, oleh orang-orang yang pandai, profesor-profesor, orang yang bukan muslim. Mana mungkin Nabi Muhammad yang tidak sekolah, Nabi Muhammad yang hidup 1400 tahun yang lalu bisa membuat Al-Quran yang baru diketemukan kebenarannya pada abad ke-20 sekarang ini.
Kalau bukan, itu berasal dari yang maha membuat, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang sudah saya sampaikan. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardu kanata ratqa. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi dahulu itu sesuatu yang padu, gas yang padu, yang berputar-putar pada masa yang sangat kuno, tiba-tiba terjadi ledakan. Ini kata orang barat, tiba-tiba terjadi ledakan. Padahal yang meledakkan itu adalah Allah. Yang membuat ledakan juga Allah. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma. Kemudian kami pecah-pecah ledakan itu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan semua yang hidup itu minal ma' dari air. Masya Allah. Satu ayat ini membuat Dr. Maurice Bucaille mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kata beliau tidak mungkin, ini saya baca saja, saya ngutip dari apa yang disampaikan oleh Dr. Maurice Bucaille. Al-Quran, firman Allah yang diturunkan 14 abad yang lalu, ternyata mampu membuat para ilmuwan barat seperti Chip, Mike McInerney dan lain-lain. Bahkan kata Dr. Maurice Bucaille, tidak masuk akal bahwa seseorang yang hidup pada abad ke-7 Masehi dapat melontarkan dalam Al-Quran ide-ide mengenai berbagai macam hal yang bukan merupakan pengetahuan pada saat itu. Dan ide-ide itu, kata Dr. Maurice Bucaille, cocok dengan apa yang akan dibuktikan oleh sains modern beberapa abad kemudian. Begitu dengan demikian tidak ada kemungkinan bahwa Al-Quran itu buatan manusia. Masya Allah, ini orang barat, namanya Dr. Maurice Bucaille. Dia itu orang Perancis, pintar, kemudian dia bekerja di Timur Tengah, melihat orang-orang Islam, dia tertarik ingin membuktikan benar enggak Al-Quran itu. Maka dia membuktikan, membandingkan antara Quran, sains modern dan Bible. Kesimpulannya apa? Di dalam Bible, kitab sucinya orang Kristen itu banyak kesalahan-kesalahan ilmiah. Nah, ini kata orang Kristen yang pada waktu itu belum masuk Islam, banyak kesalahan ilmiah. Katanya apa? Salah satu buktinya bahwa dalam Bible itu katanya Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi berlayang-layang di atas air. Kata Dr. Maurice Bucaille, mana mungkin ada air sebelum ciptakan langit dan bumi? Ini tidak mungkin, tidak sesuai dengan logika. Oleh karena itu ini merupakan salah satu kesalahan ilmiah, kata Dr. Maurice Bucaille. Akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Nah, sama dengan Piala Dunia kemarin ya. Alhamdulillah ratusan bahkan mungkin ribuan orang masuk Islam setelah melihat ternyata Islam itu luar biasa. Ya, contohnya kalau di barat didengung-dengungkan Islam itu teroris, Islam itu kasar, pembunuh, pembom ya. Itu di barat. Ternyata setelah di Qatar nonton bola, masyarakat Islam itu luar biasa ternyata. Salah satu buktinya apa? Setelah mereka nonton bola, pulang orang-orang Arab, orang-orang Qatar itu membagi-bagikan apa, Bu? Pak? Kurma gratis. Di Mekah juga begitu, banyak stage begitu. Di Qatar juga gitu.
gratis dikasihkan. Orang jadi tertarik, Masya Allah, seperti ini Islam itu, bukan teroris, bukan kasar, bukan ngebom, enggak. Itu sebagian kecil itu yang salah. Ngebom yang meninggal dunia semacam kemarin di Astana Anyar ya Pak Lopan, kalau salah. Itu ternyata yang meninggal dunia siapa? Dia sendiri dan juga polisi yang beragama Islam. Masa orang Islam bunuh orang Islam lagi? Nah, itu enggak benar. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Sebelum dia melihat, memperhatikan orang yang azan, itu banyak ya, kita lihat di dalam itu. Akhirnya banyak yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Baik, itu satu ya. Dalam Quran Allah menciptakan langit dan bumi dari gas yang tadi bercampur helium, berputar-putar dalam masa yang sangat kuno, terjadilah ledakan, dan semua itu akhirnya menjadi planet-planet termasuk bumi yang kita diami sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga luar biasa. Tidak mungkin diucapkan oleh orang yang buta huruf tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang ummi tadi. Apa? Tentang ekspansi kosmos. Ini bahasa ilmiah ya. Gampangnya bahwa langit dan bumi ini semua terus saja meluas. Jadi jangan dikira diam, Pak. Enggak. Dan ini sudah diyakini dan diketemukan oleh para ilmuwan barat yang bukan Islam lagi. Seperti tadi, sepakat bahwa alam semesta ini makin lama makin apa? Makin melebar. Dan ini luar biasa. Luar biasa cepatnya. Nanti akhirnya akan mensyut dan terjadilah tabrakan. Itulah yang dalam Quran disebut hari kiamat. Pasti itu, dan itu kata orang-orang ilmuwan barat yang bukan Islam. Benar enggak bahwa langit semesta alam ini menjauh, berekspansi, meluas kosmos ini? Ternyata ilmu pengetahuan yang sekarang ini diyakini oleh mereka bahwa semua kosmos ini meluas, itu sudah ada dalam Quran. Sudah disampaikan oleh seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak pernah sekolah, hidup 1400 tahun yang lalu. Apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un." Surat Az-Zariyat ayat 47. "Was-samaa'a banainaha bi'aidin." Dan langit itu kami banainaha, kami bangun, kami bina, bi'aidin, dengan kekuasaan kami. Aidin itu artinya tangan, yadun itu tangan. Tetapi di sini disebut atau diterjemahkan, ditafsirkan dengan kekuasaan. Jadi Allah lah yang membina, yang membangun langit dan bumi ini. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan kamilah yang akan meluaskannya. Jadi kesimpulannya, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Yang kedua, yang meluaskan langit dan bumi ini juga Allah. Allahu Akbar, Pak, Ibu. Sekarang baru diketahui bahwa alam semesta ini meluas, berekspansi terus saja. Dan itu diucapkan oleh seorang Nabi Al-Ummi yang tidak bisa membaca dan menulis dan tidak pernah sekolah. Kalau sekarang para sarjana tahu ya, karena memang ini penelitian, diteliti, dibuktikan oleh sains. Oh, ternyata meluas luar biasa ya. Dalam ayat yang lain, jangan kamu kira bahwa bumi, gunung-gunung itu diam. Mereka itu bergerak seperti sahab, seperti mendung, seperti awan, bergerak. Ternyata sekarang terbukti ya, bahwa gunung itu tidak berhenti, tidak diam, meletus misalnya, dan menjadi pasak bumi. Itu ya. Ini juga semakin menambah keyakinan kita, termasuk orang-orang kafir. Setelah membaca Al-Quran, meneliti Al-Quran, mengetahui bahwa Al-Quran luar biasa.
tidak mungkin diciptakan oleh seorang yang tidak pernah sekolah. Ibu bapak yang saya hormati, coba kita bayangkan saja di abad sekarang ini, di zaman modern ini, kalau ada orang hidup di tengah hutan sendirian, dia misalnya nggak pernah membaca koran, tidak pernah berhubungan dengan manusia, tidak mengetahui tentang sains dan lain-lain, kira-kira seperti apa sendirian di hutan? Pasti tidak tahu apa-apa, baca nggak bisa dan lain-lain. Itu di zaman modern hampir sama di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu. Yang bisa membaca dari 1000 orang itu cuma satu, termasuk Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah tidak bisa membaca dan menulis. Loh, kalau ada sains modern yang baru diketemukan, contohnya tentang ekspansi kosmos ini, pasti itu datang dari Allah, pasti itu diberitahu oleh Allah, pasti itu firman Allah. Tidak mungkin Nabi yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis ini tahu bahwa langit dan bumi itu sekarang ini sedang berekspansi, sedang meluas terus. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, jadi ini bukti yang kedua bahwa Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, tidak tahulah bisa menangkap enggak, mudah-mudahan bisa menangkap. Saya kemarin sampaikan ini di kampus ya. Alhamdulillah saya membuat ba'da zuhur itu, kalau dahulu di kampus itu enggak ada ceramah, enggak ada kultum. Baru 2 bulan ini bismillah ya. Kenapa demikian? Saya teringat Pak, kata seorang ulama yang mengatakan dia sudah umur 70 lebih. Sekarang ini yang ingin saya lakukan apa? Beramal yang banyak, yang itu jariah, kata beliau. Beliau sedang membuat perguruan Islam. Kenapa? Dengan membuat perguruan Islam itu, kata beliau, nanti kalau ini jadi kemudian anak-anak sekolah, kemudian digunakan untuk mencari pengetahuan, maka beliau kalau meninggal dunia akan terus mendapatkan pahala. Itu namanya amal jariah atau sedekah jariah. Siapa beliau itu? Rhoma Irama. Ya, saya menggemar beliau ya. Jadi kata beliau, saya ini sekarang sedang membuat perguruan Islam. Supaya apa? Nanti kalau saya meninggal dunia terus mengalir. Nah, ibu-ibu, bapak begitu bisa begitu. Saya sudah tua. Ya, usia ada yang 70 lebih. Apa yang saya bawa hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salat alhamdulillah, saum sudah dan lain-lain sudah. Tapi yang mengalir apa? Nah, ini bagus ya apa yang disampaikan ulama Irama. Saya juga begitu, membuat misalnya pengajian-pengajian di mana saja. Di keluarga juga demikian, Pak. Saya alhamdulillah membuat pengajian keluarga seminggu sekali. Ada yang dari Garut, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sidoarjo, ada yang di tempat-tempat lain di Bandung. Setiap minggu kita bertemu, insya Allah malam ini gitu. Nah, kembali kepada itu tadi ya, saya ulangi lagi bahwa Al-Quran tidak mungkin diciptakan oleh seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ruang angkasa yang hampa udara. Bapak Ibu yang saya hormati, orang awam pasti berpikir kalau kita naik ke atas pasti udaranya sangat banyak. Kenapa? Di angkasa luar itu luas sekali, ya, tidak ada bangunan-bangunan dan lain-lain. Ternyata sekarang diketahui kalau ada orang naik ke atas, Pak, kalau ada orang naik ke bulan yang sebentar lagi ini tahun 2025 insya Allah katanya NASA itu akan mengirimkan orang lagi ke bulan katanya. Sekarang proyeknya sudah mulai. Itu tidak bisa, dia tidak membawa oksigen. Kenapa? Di atas itu, di angkasa itu tidak ada udara, hampa udara. Loh, kok Nabi Muhammad SAW yang buta huruf itu tahu bahwa di angkasa itu di luar kita, di atas kita, ya,
Itu semakin orang naik ke atas, semakin hampa udara, tidak ada udara. Maka kalau ada orang yang ingin naik ke atas, mesti dia membawa oksigen. Kita lihat ya, waktu Apollo dahulu, orang masuk di bulan ya, naik ke atas bulan, ternyata dia bawa oksigen, bawa udara. Dia tidak bisa bernapas karena di sana tidak ada udara. Kita lihat juga kalau di dalam pesawatnya itu kan melayang-layang begitu. Kenapa tidak ada udara? Itu sains modern sekarang ini, dan itu terbukti. Nah, hebatnya apa? Di dalam Quran sudah ada itu. Di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 125, itu Allah sudah menyatakan bahwa semakin kita naik ke atas, semakin hampa udara, semakin tidak ada udara. Kalau masih 10 meter masih ada, 20, 30, 40. Kalau sudah kiloan ke atas, itu pasti harus menggunakan oksigen, tambahan udara yang dibawa dari bumi. Allahu Akbar ya. Yang ketiga, firman Allah tadi berbunyi, "Faman yuridillaha ayyuhlikahu yashrah sadrahu lil Islam." Ini yang pertama. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang baik, untuk masuk surga, ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka dia akan diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dibuka dadanya, yashrah sadrahu, dibuka dadanya ya, lil Islam, untuk masuk Islam. Jadi kesimpulannya begini, Bu. Kalau ada yang dikehendaki oleh Allah supaya dia bisa masuk surga, mudah-mudahan kita semuanya ini, maka bukalah oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya untuk menerima bahwa Islam itu agama yang benar. Yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Pamannya Nabi Muhammad tidak mau masuk Islam. Kenapa? Dia sombong. Anaknya Nabi Nuh, siapapun namanya, yang tidak masuk Islam, Kan'an, betul. Anak Nabi, Rasul, tapi tidak mau masuk Islam. Kenapa? Tidak yashrah sadrahu lil Islam, tidak dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim, siapa namanya Pak, Bu? Siapa Pak Lukman? Saya lupa nama juga ya. Itu meninggal dunia dalam keadaan kafir juga. Kenapa? Tidak dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al lahu sadran. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala disesatkan dia, ya, yaj'al sadrahu dhayiqan harajan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya dhayiqan, sempit, ya, sempit, harajan, dan sesak. Nah, yang ada kaitannya dengan sains modern adalah ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia naik ke langit. Jadi ada 3 ayat ini, surat Al-An'am ayat 125. Yang pertama, orang yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah itu yashrah sadrahul Islam, dibuka dadanya untuk menerima Islam sebagai agama yang benar. Itu tandanya kalau dia akan dimasukkan ke dalam surga, menjadi orang baik. Yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa dia menjadi orang yang sesat, yaj'al sadrahu dhayiqan, maka Allah menjadikan dadanya itu sesak, dadanya itu sempit. Seperti apa? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke atas langit. Jadi ibu-ibu, bapak yang saya hormati, ayat ini memberi isyarat bahwa kalau ada manusia yang naik ke atas langit, maka yas'adu fis sama, dadanya sesak, dadanya sempit, seperti orang-orang yang naik ke atas. Allahu Akbar.
Ini juga membuat orang-orang kafir masuk Islam. Kenapa? Tidak mungkin Nabi Muhammad tahu bahwa semakin orang itu naik ke atas, kok di atas itu nggak ada udara, hampa udara. Pasti ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya, luar biasa, luar biasa. Jadi Al-Quran itu mukjizat yang terbesar dari Nabi Muhammad SAW, bisa dikaji, bisa dibuktikan oleh semua zaman, termasuk zaman modern ini. Semakin dikaji, semakin dilihat, semakin dipelajari, ternyata isinya luar biasa. Maka orang yang non-muslim yang betul-betul mencari hidayah, ya, kebenaran, maka akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tadi dalam ayat sebelumnya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat dia syarah sadrahul Islam, yang membuat dia menerima Islam itu Allah. Makanya ada orang yang sudah tahu bahwa Islam itu benar, tapi tidak mau masuk Islam. Tapi ada orang yang tahu bahwa Islam itu adalah yang benar, kemudian dia masuk Islam. Apa bedanya? Bedanya karena yang mau masuk Islam itu yashrah sadrahu lil Islam, dia dibuka dadanya untuk menerima Islam. Tetapi yang tidak mau masuk Islam itu ayyudhillahu, disesatkan oleh Allah. Yaj'al sadrahu dhayiqan, maka dia buat, Allah membuat dadanya itu sempit dan sesak. Jadi bapak-bapak ibu yang saya hormati, semakin kita mengkaji Al-Quran, baik yang mengkaji itu Islam atau kafir, maka semakin yakinlah bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Bismillah. Baik, sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan, kita santai saja. Saya bertanya, mengapa ada orang yang disesatkan Allah, ada pula yang diberi hidayah Allah? Apakah Allah itu jahat? Tidak. Nah, kenapa itu, Pak? Kenapa, Bu? Karena orangnya sendiri. Kalau dia itu mencari hidayah Allah dengan berbagai macam cara, misalnya ngaji seperti sekarang ini, dan juga berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah juga akan memberi hidayah, yashrah sadrahu lil Islam tadi. Tetapi kalau dia memang tidak mau mencari hidayah, tidak mau berdoa kepada Allah, maka disesatkan oleh Allah, ayyudhillahu tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita insyaallah, karena tiap hari kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita mengaji semacam sekarang untuk mendapatkan hidayah Allah, maka Allah juga yashrah sadrahu lil Islam, memberikan hidayah kepadanya, terbuka hatinya untuk menerima Islam sebagai agama yang benar. Baik, kita teruskan ya. Itu yang ketiga, ruang angkasa yang hampa udara. Dan itu baru diketemukan di zaman modern ini, bahwa di atas langit ini hampa udara. Baik, sekarang yang keempat, proses penciptaan manusia. Dulu itu tidak ada pengetahuan bagaimana manusia itu diproses oleh Allah menjadi manusia semacam sekarang ini. Tidak ada itu dokter, tidak ada alat mikroskop dan lain-lain. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, Al-Hijr, ayat 26, Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana min salsalin, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia min salsalin min hama'in masnun, dari tanah, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini luar biasa juga. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tahu? Waktu itu belum ada pengetahuan tentang bahwa manusia itu yang awal, yang mula
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min solsol, dari tanah liat, dari tanah, Pak. Ini sudah jadi pengetahuan kita sekarang ini, dan itu dibuktikan juga oleh ilmuwan, para ilmuwan barat yang bukan beragama Islam. Tuh. Apa? Bahwa manusia diciptakan oleh Allah min solsolin, dari tanah liat, hama'im masnun, ya, tanah liat yang kering, ya, kemudian diberi bentuk, dibuat oleh Allah seperti itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di kampung gitu, di sawah, itu ada apa namanya, untuk menakut-nakuti burung gitu ya, nah, dibuatlah orang-orangan dari tanah. Nah, seperti itulah dulu kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Itu manusia pertama. Siapa dia? Nabi Adam dan Hawa. Kalau Hawa itu diciptakan oleh Allah apa namanya, dari tulang-tulang ini, iga kita. Tetapi Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Itu manusia pertama, tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan Allah menciptakan langsung dengan firman-Nya, kun, jadilah, fayakun, maka akan jadi. Itu manusia pertama. Kemudian selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 4, khalaqal insana min nutfah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu min nutfah, dari sperma, air mani yang bercampur dengan ovum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya, ruh kita semuanya. Usia berapa bulan, Pak, Bu, kita ditiupkan ruh itu? 4 bulan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika kita berada di perut ibu 4 bulan, maka sudah ditentukan satu, rizkinya. Berapa banyak kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala ditentukan pada usia 4 bulan, ketika kita berada di alam di dalam perut ibu. Ibu, bapak sekarang ini misalnya punya sekian juta, sekian miliar misalnya, itu sudah ditulis oleh Allah pada usia 4 bulan. Kemudian yang kedua, yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki. Kemudian apakah dia termasuk orang baik atau yang buruk? Bapak ibu sekarang ini sedang ada di masjid. Ini sudah ditulis oleh Allah dulu, bahwa sekarang tanggal berapa? 25 ya. 25 Desember ini Pak Lukman sudah ditulis oleh Allah ketika usia 4 bulan di dalam perut ibu, bahwa dia ada di Masjid Nur Hidayah. Masya Allah. Ya, inilah yang dinamakan qadha itu, Pak. Qadha Allah itu, ketentuan Allah itu adalah tulisan untuk semua manusia termasuk kita, yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita berusia 4 bulan itu. Ya, pada 4 bulan itu ditulis. Kemudian kalau sekarang terjadi, itu namanya takdir. Ketentuan yang sudah terjadi sekarang ini. Tadi ya Pak Sudiono ngaji pada saat ini, duduk di masjid, itu adalah takdir, ketentuan yang sudah ditulis oleh Allah dahulu pada usia 4 bulan, sekarang terjadi. Dan takdir Allah itu tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah qadha. Qadha Allah lah yang insya Allah bisa dirubah. Yaitu apa? Ketentuan Allah yang belum terjadi, yang ditulis tadi 4 bulan itu. Kemudian yang ketiga, yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan dan di mana dia meninggal dunia. Kita ini sudah ditulis oleh Allah pada waktu usia 4 bulan. Di mana kita meninggal? Kita hidup di Yaranusari misalnya. Apa pasti kita meninggal di sini? Belum tentu. Bisa saja ketika kita umroh meninggal di Mekah misalnya, atau kita sedang berada di Jakarta dipanggil oleh Allah. Tapi ini sudah ditulis oleh Allah dahulu, kapan meninggal dunia dan di mana kita meninggal dunia.
Jadi keyakinan semacam inilah yang membuat kita insya Allah tenang dalam hidup itu. Jadi prosesnya begitu Pak. Usia 4 bulan ditiupkanlah ruh, kemudian ditentukan rezekinya, kemudian ditentukan kapan dan di mana dia meninggal dunia, dan yang keempat, apakah dia menjadi orang yang sa'idun atau syakiyun, menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka. Udah ditulis oleh Allah. Nah, kemudian pada saat ini terjadi, akhirnya itulah yang dinamakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada topik kita, bahwa pertama kali manusia diciptakan itu dari tanah, min salsalin kal fakhar min hamai masnun, ya, dari tanah liat yang kering kemudian diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam. Kemudian selanjutnya setelah dari tanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min nutfah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari nutfah, dari sperma, dari mani yang bercampur dengan ovum, dan akhirnya oleh Allah pada usia 4 bulan ditulislah oleh Allah Subhanahu wa taala nasib kita tadi. Kapan meninggal dunia, di mana meninggal dunia, kemudian sa'idun am syakiyun, apakah dia menjadi orang yang beruntung atau yang merugi, kemudian rezekinya berapa dan ditentukan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan juga kematian kita di mana dan kapan terjadi. Kemudian juga ada ayat yang lain, surat Al-Hajj, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'tsi, jika kamu semuanya ragu-ragu terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, salah satunya adalah al-ba'ts. Ba'ts itu hari berbangkit, Pak. Kalau manusia itu ragu bahwa nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah, akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan fa inna khalaqnakum, maka sesungguhnya aku itu atau kami itu telah menciptakan kamu min turab, dari tanah. Semalam tadi lebih mendetailnya adalah tanah liat yang kering yang diberi bentuk. Dalam bahasa yang lain min turab, dari tanah. Itu Nabi Adam. Summa nutfah. Nah, ini lebih jelas lagi, setelah diciptakan Allah dari tanah, maka anak cucu Nabi Adam itu diciptakan Allah min nutfah, dari sperma, dari ovum tadi yang bercampur. Summa min alaqah. Nah, ini prosesnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu dari, ya, tanah dan dari sperma. Kemudian dari segumpal darah, sesuatu yang melekat, nutfah, ya, sesuatu yang melekat, ya, min nutfatin mudghatin, kemudian jadi mudghah, segumpal daging. Jadi nutfah, kemudian jadi mudghah, ya, segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, tulang belulang, lantas ditiupkanlah ruh pada usia 4 bulan tadi, ya, linubayyina lakum, supaya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadamu. Allahu Akbar. Nabi Muhammad yang buta huruf, Nabi Muhammad yang tidak pernah sekolah, menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad menyatakan dari nutfah, kemudian jadi alaqah tadi, ya, segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian diberi tulang-tulang, kemudian fayangfuhu, kemudian ditiupkan ruh pada usia 4 bulan. Allahu Akbar. Dari mana orang yang buta huruf ini tahu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia? Dan ini dibenarkan oleh sains modern, oleh ilmu pengetahuan, bahwa proses ciptaan manusia itu seperti itu. Dari tidak ada, kemudian terjadilah percampuran nutfah tadi dengan ovum, ya, sperma dengan ovum, kemudian pada usia 4 bulan ditiupkan ruh.
Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini ada tradisi sebenarnya ya, bukan 7 bulanan tapi 4 bulanan. Kenapa? Berdasarkan ini 4 bulan ditiupkan ruh, kemudian diberi kapan dia meninggal dunia, kemudian juga rezekinya berapa dan lain-lain. Itu yang terjadi pada usia 4 bulan. Pertanyaannya, apakah 4 bulan juga ada contoh dari Rasulullah? Sebenarnya kalau mau melihat hadis, tidak ada Pak. Tidak ada 4 bulanan, tidak ada 7 bulanan. Tetapi orang-orang kita ini kan kreatif gitu ya, membuat wah supaya anak saya yang dalam perut itu nanti rezekinya banyak ya, menjadi orang baik ya, anak soleh, kemudian juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka diadakan 4 bulanan. Itu kreasi, itu budaya dalam bahasa kita. Tetapi kalau melihat atau mencari hadisnya, tidak ada. Hadisnya apa? Ya doa terus. Ibu-ibu suruh membaca surat apa yang supaya anaknya soleh ya. Surat apa Pak, Bu? Yang supaya anaknya cakep. Surat apa Bu? Ya surat Maryam juga banyak gitu ya, supaya putrinya itu nanti menjadi seperti Maryam. Kemudian seperti Nabi Yusuf, surat Yusuf, suruh baca itu. Itu pun sebenarnya tidak secara langsung diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi tafaul itu mengharapkan mudah-mudahan anaknya soleh seperti Nabi Yusuf, cakep, ibadahnya rajin dan lain-lain. Baik, jadi ayat yang saya sampaikan tadi menambah bukti bahwa Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad, tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini yang terakhir, yang kelima, darah haid. Nah, ini ya, bapak-bapak yang saya hormati, Nabi Muhammad itu laki-laki. Ilmu pengetahuan untuk sampai mengetahui bahwa darah haid itu dalam bahasa Al-Quran ada penyakit. Coba kita lihat ya, surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza. Katakan Muhammad bahwa darah haid itu adza. Adza itu ada penyakit. Fa'tazilu nisa fil mahid, maka jauhilah wanita itu ketika sedang haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah engkau dekati mereka itu hatta yadkhulun, sehingga mereka suci. Poinnya apa? Poinnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kalau bahasa kita ya, mohon maaf, jangan bergaul, jangan bercampur laki-laki berhubungan suami istri ketika istrinya sedang haid. Kenapa? Karena ibu-ibu yang sedang haid itu sedang adza. Adza itu dalam bahasa kita ya, sedang mengeluarkan penyakit. Nah, jadi intinya surat Al-Baqarah ayat 222 Allah menyatakan, kamu jangan gauli istrimu ketika istrimu sedang haid. Kenapa? Dia sedang adza. Dia sedang mengeluarkan penyakit-penyakit. Bapak Ibu yang saya hormati, ini maha rahman rahimnya Allah. Kalau ibu-ibu tidak haid, tidak mens, itu sakit Bu. Karena kotoran yang ada dalam perut ibu itu tidak dikeluarkan, tidak ada yang dikeluarkan haid itu, mens itu. Jadi orang yang haid itu sesungguhnya rahmat Allah. Oleh karena itu saya pernah sampaikan di Unpad ya, kalau ibu-ibu pergi haji atau umroh, menurut saya sih nggak usah diberi obat supaya tidak mens di sana. Jangan. Ini kisah nyata. Saya pernah membimbing haji Telkom waktu itu. Dari sini seorang ibu dia minum obat. Tujuannya apa? Nanti supaya di Mekah tidak mens, supaya bisa ibadah terus. Allahu Akbar, di sana justru yang terjadi sebaliknya Pak. Ibu ini
pendarahan terus saja, keluar darah. Pengen ke Masjidil Haram tidak bisa karena sedang haid. Padahal sebelum berangkat dia sudah minum obat itu supaya tidak mens di sana. Yang terjadi justru sebaliknya. Nah, kemudian Pak, Bu, saya mendapat laporan dari jamaah, Pak, istri saya sudah berhari-hari mens. Padahal dulu waktu di Indonesia sudah minum obat. Tapi di sini justru sudah terjadi sebaliknya. Gimana Pak ini, istri saya pengen tawaf ifadah waktu itu, tapi nggak bisa-bisa karena keluar terus darahnya itu. Akhirnya saya ingat betul itu ya. Saya mengumpulkan jamaah, mari Pak, kita semuanya ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Mudah-mudahan si ibu itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk tawaf ifadah supaya darahnya enggak keluar lagi. Kita berdoa, amin amin jamaah. Padahal waktu itu doanya di maktab, tidak di Masjidil Haram, di maktab. Apa yang terjadi, Pak? Alhamdulillah, ibu ini malam itu juga sudah mandi besar, kemudian berangkat ke Masjidil Haram. Beliau mennya itu berhenti. Padahal sudah minta ke dokter kloter waktu itu supaya men berhenti supaya bisa tawaf ifadah. Tidak berhenti juga. Baru berhenti ketika sesudah didoakan oleh kita semuanya. Alhamdulillah. Apa yang ingin saya sampaikan, Pak? Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki seorang wanita itu mens walaupun minum obat di Indonesia ini, ternyata di sana terjadi sebaliknya. Baru bisa berhenti ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk sungguh-sungguh di Mekah Al-Mukarramah itu. Nah, itu tentang men. Nah, tadi ayat yang saya sampaikan, pernyataan ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Syekh namanya ya, non-muslim, bahwa kata dia, orang non-muslim ini ya, bukan Islam, dia mengatakan wanita yang sedang haid itu mengeluarkan semacam racun yang cukup mematikan tanaman dan bunga. Masya Allah ya. Kata Profesor Dr. Syekh ya, ibu-ibu kalau sedang men itu mengeluarkan darah yang beracun, Pak. Kalau kena bunga atau tanaman itu bisa mati. Itu kata Profesor Dr. Syekh, bukan muslim. Nah, ternyata apa yang sampaikan dalam Al-Quran bahwa orang yang sedang haid itu mengeluarkan penyakit, itu benar adanya. Jadi tadi saya kaitkan dengan haji tadi, bahwa orang yang haid di Mekah tanpa minum obat itu adalah rahmat Allah. Kenapa? Karena dia mengeluarkan penyakit pada waktu itu. Kalau ibu-ibu misalnya tidak haid sekian bulan, padahal dia seharusnya haid, maka sakitlah kita. Itu ya. Jadi itulah bapak-bapak yang saya hormati. Sebenarnya masih banyak ya, ini akan saya lanjutkan terus. Saya menulis buku kecil ya untuk mahasiswa sebenarnya, tetapi saya berpikir saya sebelum meninggal dunia ini harus disampaikan kepada jamaah, walaupun mungkin ada yang bisa ditangkap atau tidak, wallahu alam ya, ilmu yang saya sampaikan ini, tetapi mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita, keaminan kita bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, di penghujung tahun 2022 ini kami berdoa kepadamu dengan khusyuk ya Allah di Masjid Nurul Hidayah ini. Ya Allah, jadikan kami semuanya orang-orang yang husnul khatimah, orang yang baik di ujung usia kami ya Allah, orang yang senang beribadah kepadamu ya Allah, orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang senang membaca istighfar,
orang yang senang pergi ke masjid untuk solat berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya, orang yang senang sedekah, orang-orang yang senang menghadap kepadamu dengan ikhlas karenamu ya Allah. Jadikan kami, mulut kami senantiasa mengucapkan istighfar, mohon ampun kepadamu ya Allah, karena kami sadar banyak sekali dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan selama hidup ini. Kalau Nabi Adam dan Hawa hanya satu kali berbuat dosa, tidak layak berada dalam surga, dikeluarkan dari surga. Begitu juga iblis, hanya satu kali menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka harus keluar dari surga. Maka kami berapa kali ya Allah dalam hidup ini berbuat salah kepadamu, berbuat dosa kepadamu dengan sengaja ya Allah. Kami tahu berkata-kata bohong itu dosa, kami tahu mengumpat orang lain itu jahat, dosa, melanggar larangan, tetapi kadang-kadang kami dengan nikmat, dengan senang mengumpat orang lain, mencaci maki orang lain ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepadamu yang maha agung ya Allah. Allahumma ya Allah, pergantian tahun ini jadikanlah barokah bagi kami. Pergantian tahun ini jadikanlah kami lebih baik dibandingkan tahun yang lalu ya Allah. Tahun yang akan datang semakin dekat usia kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Semakin dekat, semakin habis jatah usia kami ya Allah. Oleh karena itu berikanlah barokah umur kami di usia yang lanjut ini ya Allah. Ya Rabb, mampukan kami mengucapkan kalimah La ilaha illallah di ujung usia kami ya Rabb. Mampukan kami mengucapkan La ilaha illallah di ujung usia kami ya Rabb. Mampukan kami mengucapkan kalimah thayyibah La ilaha illallah di ujung usia kami. Allahumma ya Allah, masukkan kami dalam surga-Mu, masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannata, ya Allah kami memohon kepadamu surga. Mampukan kami masuk surga-Mu bersama dengan orang-orang yang kami cintai, dengan anak cucu kami, dengan saudara-saudara kami, dengan seluruh jamaah Nurul Hidayah ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Allahumma inna nas'alukal jannata, Allahumma inna na'udzubika min azabin nar, min azabil qabri wa azabin nar ya Allah. Kami memohon perlindungan kepadamu dari siksaan kubur dan siksaan api neraka ya Allah. Jauhkan kami semuanya dari siksaan kubur dan siksaan api neraka ya Allah. Karena pasti kami akan mengalami, akan memasuki liang kubur. Di sana menurut hadis-hadis Rasulullah SAW ada manusia yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh para malaikat dengan siksaan yang sangat pedih. Ya Allah, jauhkan kami dari siksaan kubur dan siksaan api neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, mampukan kami untuk istiqomah menjalankan ibadah kepada kami. Walaupun sebagai manusia kadang-kadang kami lemah, kami malas, digoda oleh syaitan, baik syaitan manusia maupun syaitan berupa jin. Ya Rabb, tanpa kekuatan yang Kau berikan kepada kami, kami tidak akan mampu untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, mampukan kami menggerakkan kaki kami terus-menerus ke masjid ya Allah. Mampukan kami setelah bangun tidur untuk solat berjamaah di masjid ya Allah. Karena setiap langkah menuju masjid itu Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau angkat derajat kami di hadapan-Mu ya Allah. Semakin jauh langkah yang kami lakukan, maka semakin banyak dosa-dosa yang Engkau ampuni. Semakin banyak, semakin tinggi derajat kami di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, hidup ini sangat singkat. Tahu-tahu sudah umur sekian, sudah lebih 60, sudah lebih 70. Tinggal berapa hari lagi kami ada di dunia ini ya Allah. Kami tidak tahu, tetapi yang pasti kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa termasuk kita semuanya ini akan merasakan kematian. Ya Allah,
Mudah-mudahan amal kami, solat kami, saum kami, zakat kami, jamaah kami, bacaan Al-Quran kami, sedekah dan semua ibadah-ibadah Engkau terima ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah solat kami, semua ibadah kami, taqabbal minna. Terimalah ya Allah, kami ketakut ya Rabb kalau kami beribadah karena kurang khusyuk, kalau kami beribadah karena riya, karena ingin dipuji orang. Masya Allah, masih ada dalam hati kami perasaan seperti itu ya Allah. Ampuni, kami lemah ya Rabb, kami lemah ya Rabb, kami tidak mampu betul-betul ikhlaskan kamu, tetapi kami berusaha untuk menjadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas dalam beribadah ini. Allahumma ya Allah, kami semuanya mohon kesehatan agar kami dapat menjalankan ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Walaupun semakin tua, semakin renta, semakin banyak penyakit-penyakit yang menimpa kepada kami, tetapi Engkau Maha Kuasa untuk menyehatkan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.